Ku jemput istri orang di depan rumahnya. Kita mulai ceritanya dari sini, aku tidak akan menyebutkan namaku, biarkan waktu dalam cerita ini yang mengalir dan memberi tahu siapa diriku. Iya, aku yang bukan siapa-siapa baginya, orang asing yang muncul begitu saja. Bahkan dia pun pernah berkata, saya hanya biasa saja denganmu, tak lebih, kata itu yang menyadarkanku, posisiku saat itu atau saat ini. Yuli kita panggil saja begitu, istri orang yang membuatku melangkah jauh untuk mengejarnya, jauh sekali sampai terkadang aku lelah untuk melangkah dan sesekali pun jatuh. Namun malam itu, tak kusangka. Yuli menerima ajakanku, pergi malam minggu berdua. Beri waktu aku 1 jam saja, kataku merengek. Hanya 1 jam kan? Iya, aku janji. Kutunggu selepas maghrib, itu kata terakhir sebelum telepon terputus. Asteris asteris asteris. Brem, motor kuhentika tepat di depan rumahnya. Aku yang terlalu nekat atau aku yang bodoh? Bagaimana jika suaminya ada di rumah? Bagaimana tanggapan tetangganya jika Yuli kujemput malam mingguan? Bodohlah aku tidak peduli akan hal itu, yang jelas aku bisa berdua dengannya. Kutunggu dia cukup lama, sambil kudengarkan suara lantunan anak-anak mengaji dari speaker masjid yang beradu dengan suara dangdutan tidak jauh dari rumah tetangganya yang mungkin saja tengah karaokean. Mama berangkat sebentar, adek sama nenek dulu ya. Kulihat wanita berkacamata itu menenangkan anaknya sembari menenteng helm di tangannya. Jangan lama-lama, Mah. Dia tersenyum seraya mengusap rambut anaknya. Kulihat adegan itu hanya dengan tatapan kaku, begitu pula dengan bayang-bayang dosa yang menyelimutiku. Namun sekali lagi, aku ini bodoh, nekat dan tidak peduli, seraya kukatakan dalam hati, hanya malam ini, setelah itu tidak akan ada lagi, entah ini janji pada diriku atau janji pada anaknya. Suara anak-anak mengaji berhenti, menyisakan suara tetangganya yang tengah karaokean. Maaf lama, kata Yuli seraya berjalan ke arahku. Rambut panjangnya yang tergerai, melayang tersapu angin. Setiap kali langkahnya membuat jantungku berdebar, meski mataku tak dapat berkedip melihatnya. Terhipnotiskah diriku, atau terpesona karena kecantikannya? Tepat kami berdua berhadap-hadapan, suara azan Isya pun berkumandang. Mau berangkat sekarang? Tanyanya. Iya, jawabku singkat seraya kuturunkan injakan belakang. Mengenakan helmnya dan langsung naik ke atas motor. Wus, asteris asteris asteris. Apa tidak apa-apa? Atau aku terlalu jauhkah untuk melangkah, memulai percakapan di atas motor? Iya, ini terlalu jauh, jawabnya singkat. Maafkan aku, sudah berapa kali kamu minta maaf? Entahlah, banyak kayaknya, coba hitung. Dari angka berapa? 5. Aku tersenyum seraya melihatnya melalui spion motor yang sudah kuarahkan ke arahnya. Asteris asteris asteris. Taman kota. Tanpa persiapan apa-apa kududuk di sampingnya, tidak ada cerita yang kumulai. Aku hanya sedang ingin berdua dengannya. Melihat senyumnya dan aroma wewangian yang ia pakai, hal itu saja sudah membuatku tenang. Bahkan membuat pikiranku melayang, menghayal keindahan bersamanya. Waktu tersisa 30 menit, katanya tiba-tiba. Boleh minta tambahan waktu? Tidak. Kenapa? Karena kita terlalu jauh. Kukepalkan tangan, menahan tubuh yang bergemetar, dengan berani kugenggam tangannya dan dia tidak menolaknya. Beri aku tambahan waktu, aku berjanji ini malam terakhir, 15 menit lagi, waktu tersisa, 15 menit lagi, waktu tambahan yang kuminta, tidak bisa. Katakan sekarang jika ingin ada yang dibicarakan, semua telah berakhir, terima kasih atas semuanya, asteris asteris. Kurasakan beberapa tetesan air jatuh, sampai membasahi hidungku. Bahkan air yang jatuh itu mentes di bawah kelopak mata, seperti sengaja untuk menyamarkan air mataku.
Perlahan kuarahkan tangannya untuk memelukku dan ia meresponku dengan baik, langsung mendekap tubuhku yang lama. Hari itu, kurasakan kehangatan yang sangat jauh berbeda dan hanya dia yang bisa melakukannya. Tapi sayang kehangatan itu harus kulepaskan, karena itu bukan milikku tapi milik suaminya. Aku sadar jika aku masih ada di tempat ini, maka yang kudapatkan hanya rasa sakit yang semakin dalam dan aku tidak ingin menggendong rasa sakit ini untuk waktu yang lama. Hari itu juga, kuputuskan untuk berhenti melangkah mengejarnya. Selesai. Ku jemput istri orang di depan rumahnya. Kita mulai ceritanya dari sini, aku tidak akan menyebutkan namaku, biarkan waktu dalam cerita ini yang mengalir dan memberi tahu siapa diriku. Iya, aku yang bukan siapa-siapa baginya, orang asing yang muncul begitu saja. Bahkan dia pun pernah berkata, saya hanya biasa saja denganmu, tak lebih, kata itu yang menyadarkanku, posisiku saat itu atau saat ini. Yuli kita panggil saja begitu, istri orang yang membuatku melangkah jauh untuk mengejarnya, jauh sekali sampai terkadang aku lelah untuk melangkah dan sesekali pun jatuh. Namun malam itu, tak kusangka. Yuli menerima ajakanku, pergi malam minggu berdua. Beri waktu aku 1 jam saja, kataku merengek. Hanya 1 jam kan? Iya, aku janji. Kutunggu selepas maghrib, itu kata terakhir sebelum telepon terputus. Asteris asteris asteris. Brem, motorku hentikan tepat di depan rumahnya. Aku yang terlalu nekat atau aku yang bodoh? Bagaimana jika suaminya ada di rumah? Bagaimana tanggapan tetangganya jika Yuli kujemput malam mingguan? Bodohlah aku tidak peduli akan hal itu, yang jelas aku bisa berdua dengannya. Kutunggu dia cukup lama, sambil kudengarkan suara lantunan anak-anak mengaji dari speaker masjid yang beradu dengan suara dangdutan tidak jauh dari rumah tetangganya yang mungkin saja tengah karaokean. Mama berangkat sebentar, adek sama nenek dulu ya. Kulihat wanita berkacamata itu menenangkan anaknya sembari menenteng helm di tangannya. Jangan lama-lama, Mah. Dia tersenyum seraya mengusap rambut anaknya. Kulihat adegan itu hanya dengan tatapan kaku, begitu pula dengan bayang-bayang dosa yang menyelimutiku. Namun sekali lagi, aku ini bodoh, nekat dan tidak peduli, seraya kukatakan dalam hati, hanya malam ini, setelah itu tidak akan ada lagi, entah ini janji pada diriku atau janji pada anaknya. Suara anak-anak mengaji berhenti, menyisakan suara tetangganya yang tengah karaokean. Maaf lama, kata Yuli seraya berjalan ke arahku. Rambut panjangnya yang tergerai, melayang tersapu angin. Setiap kali langkahnya membuat jantungku berdebar, meski mataku tak dapat berkedip melihatnya. Terhipnotiskah diriku, atau terpesona karena kecantikannya? Tepat kami berdua berhadap-hadapan, suara azan Isya pun berkumandang. Mau berangkat sekarang? Tanyanya. Iya, jawabku singkat seraya kuturunkan injakan belakang. Mengenakan helmnya dan langsung naik ke atas motor. Wus, asteris asteris asteris. Apa tidak apa-apa? Atau aku terlalu jauhkah untuk melangkah, memulai percakapan di atas motor? Iya, ini terlalu jauh, jawabnya singkat. Maafkan aku, sudah berapa kali kamu minta maaf? Entahlah, banyak kayaknya, coba hitung. Dari angka berapa? 5. Aku tersenyum seraya melihatnya melalui spion motor yang sudah kuarahkan ke arahnya.